Selamat pagi Ibu. Selamat pagi. Ya, terima kasih ya sudah datang di sesi konseling pada pagi hari ini. Perkenalkan, saya Tia, konselor Ibu yang hari ini akan jalannya konseling hari ini. Mbak Tia ya? Iya, betul. Ini apakah benar bersama Ibu Rara ya? Iya, saya Rara namanya. Ya, Ibu, kalau boleh tahu usianya, apakah benar di sini 34 tahun? Iya, benar. Oke, 34 tahun. Terus ini kalau boleh tahu kehamilan itu berapa ini, Bu? Saya ini kedua. Kedua. Iya. Oke. Saya punya Anak satu. anak satu. Itu kelas berapa ya, Bu ya kalau boleh tahu? Oh, 3 SD. Masih ke SD ya? Iya. Oke, jadi jaraknya memang agak jauh ya berarti Iya. ya sama adik yang kedua ini. Oke. Tadi kan Ibu sudah ngukur IMT, ngukur TB, BP, terus di sini juga ngukur gula darah juga ya, Iya. Ibu. Oke, di sini ini sudah masuk di laptop saya hasilnya. Untuk IMT ini memang Ibu ini agaknya lebih ya Bu ya, yang bisa dilihat di sini ya Ibu, di sini memang agaknya lebih IMT-nya. Terus kemudian untuk hasil gula darah sewaktu juga di sini terlihat tinggi dari batas normalnya, seperti itu ya Ibu ya. Bisa ya, Ibu? Nah itu kalau boleh saya tanya Ibu selama ini ada kebiasaan ngemil tertentu atau enggak, atau sukanya makan makanan gimana ini? Saya itu biasanya hidupnya makanan manis. Nah, makanan manis ini Iya. gimana Ibu? Kayak cookies. Iya, Oh, saya suka roti, suka terus suka cookies juga, suka minuman manis. Es teh manis gitu ya. Itu juga suka. Oke. Apa? Nah, Ibu, kan tadi Ibu kan sukanya makan makanan manis ya. Nah, itu harus hati-hati ya Ibu ya, karena dilihat dari IMT tadi, TBBP Ibu, terus juga hasil dari gula darah sewaktu Ibu, itu kan tadi melebihi dari batas normal. Jadi Ibu ini apa lebih berhati-hati lagi supaya tidak terkena diabetes mellitus gestasional. Apa itu diabetes mellitus gestasional? Nah, ini saya ada sedikit informasi ya untuk Ibu ya terkait diabetes gestasional itu seperti ini ya Ibu. Jadi diabetes gestasional itu merupakan diabetes sementara yang berkembang selama kehamilan. Nah, itu kan ini kebetulan kehamilannya udah ada di trimester berapa Ibu? Trimester 3 ya, berarti udah mau masuk ke 9 bulan ya Ibu ya. Kemudian untuk diabetes gestasional ini itu memang disarankan untuk cek gula darah secara teratur gitu. Karena ini memang diabetes yang sementara gitu. Gak apa-apa Ibu, nanti bareng-bareng. Nanti ini enggak ke bayinya enggak Ibu? Nah, pengaruh ke bayinya kalau enggak? Ibu bisa mencegah itu ya kan, bisa dikendalikan lagi pola makannya itu bisa itu. Nanti bayinya pasti Ibu maunya lahirnya normal atau sesar gimana? Normal. Normal ya. Iya, saya sebelumnya juga lahir normal. Jadi karena Ibu ini pengennya normal, itu bisa nanti di treatment gitu ya, di treatment atau mulai diubah gitu ya pola makannya. Gimana ya caranya ini memberikan sama pola makan? Itu kalau boleh tahu Ibu selama ini pola makannya gimana? Dari makan pagi, makan siang, makan malam? Saya itu makannya cuma sehari 2 kali ya. Nggak makan nasi kayak gitu setiap hari. Terus saya juga ngemilnya ya gara-gara itu tadi Bu. Saya kan sering ngemil cookies. Terus kue-kue lebaran. Sebenarnya saya juga jualan soalnya sambil jualan ya sambil nyicipi kayak gitu ya, gimana orang jualan masa nggak nyicipi ya. Oke, tidak apa-apa ya. Tapi untuk kayak gitu itu harus memang dibatasin ya, dikendalikan sendiri gitu ya Kak Ina untuk nyicip-nyicipnya itu, karena kan itu kan ada semacam itu tadi ya, dari cut off GDS-nya, kemudian dari IMT-nya itu memang agak melebihi batas seperti itu ya. Jadi
nggak apa-apa, nanti pelan-pelan aja itu bertahap gitu ya. Kita ubah pola makan yang ngemil-ngemil itu. Nah, kalau ngemil itu mungkin bisa diganti sama buah itu. Konsumsi buah itu sukanya buah apa? Saya suka semua sih. Suka semua. Iya, suka semua. Pilih-pilih. Oh, pilih ya. Oke. Kalau 1 minggu ini biasanya buah yang dikonsumsi apa itu? Konsumsi buah nggak sama kehamilan 3 trimester? Sebenarnya jarang ya, soalnya ya cuma saya berdua aja di rumah. Soalnya suami saya juga nggak ada di rumah, jadinya ya jarang nyuguhin makanan kayak gitu. Soalnya kalau berdua aja ya anak saya nggak makan, terus nanti kalau kalau saya makan sendiri ya nanti nggak habis kayak gitu. Hebat ya Ibu ya. Iya. Bisa jadi ini buat anak yang paling tua gitu ya. Keren gitu. Tapi nggak apa-apa Ibu, nanti harus berusaha lebih lagi buat ini ya, konsumsi buah secara rutin ya. Karena kan Ibu juga tadi kan bilang kalau nggak pilih-pilih juga. Berarti kalau jeruk, mangga, mau semua ya. Iya mau. Anggur juga mau semua ya. Iya. Atau oke. Bagus itu Ibu ya, dari apa preferensi atau kesukaannya itu tuh sudah bagus buahnya. Terus kalau selama makan siang, pagi, malam ini konsumsi karbonya gimana ya Bu? Saya makannya ya nasi, lauknya ayam. Soalnya ya menyesuaikan anak saya lagi ya. Sukanya ya ayam goreng, terus apa ya tempe, tahu goreng kayak gitu. Terus kalau sayur, setiap hari saya sebenarnya masak sayur, tapi kadang-kadang ya beli di luar. Kalau anak saya kepingin sesuatu kayak gitu ya nggak masak gitu. Tapi tiap hari itu ada sayur kan Ibu? Enggak tiap hari saya. Nggak tiap hari? Enggak tiap hari masak sayur. Kalau dalam 1 minggu ini kira-kira konsumsi sayurnya terhitung berapa kali? Ingat nggak Ibu kira-kira? Berapa ya? Seminggu ada 2 kali, 3 kali? Ada. 4 kali. Iya. 4 kali ya. Jadi dalam seminggu itu kurang lebih 4 kali, itu berarti 4 hari ya ada ya konsumsi itu. Oke, berarti nggak tiap hari ya Ibu ya. Nah itu juga konsumsi sayurnya itu juga harus ditingkatkan. Konsumsi buahnya juga ditingkatkan. Kalau karbohidrat selama ini makanya nasi terus atau ada kayak modifikasi gitu? Sih saya ini nggak paham modifikasi apa ya. Oh, jadi oke. Berarti selama ini nasi terus ya? Iya. Enggak ada makan kentang atau makan ubi. Hari Jawa. Oh, oke, enggak apa-apa. Jadi memang karbohidrat itu disarankan untuk kehamilan ya Ibu ya. Itu memang disarankan untuk modifikasi atau beragam gitu ya Bu ya. Jadi enggak hanya nasi terus ya. Jadi pagi siang malam nasi, terus besoknya pagi siang malam nasi, itu enggak nasi terus. Tapi juga bisa misal sarapan pakai kentang, pakai ubi seperti itu. Atau makan malam pakai kentang, pakai ubi, pakai roti tawar itu loh Bu. Nah itu juga manis Bu. Roti tawar itu juga manis ya Pak. Seperti itu. Kentang, kopi, ubi itu tuh merupakan jenis karbohidrat kompleks yang mana memang dicernanya itu agak lama. Jadi memberikan kenyang yang agak lama juga. Nah itu kan tadi kan suka nyemil ya, nyemil manis-manis. Nah itu juga mungkin karena ibu ini makannya karbohidrat yang memang cepat dicerna sama tubuh. Jadi kue manis itu apa namanya sangat mudah ya, mudah cepat dicerna oleh tubuh. Jadi nggak lama gitu. Kalau lama kan otomatis rasa kenyang itu kan juga lama. Kalau cepat dicerna oleh tubuh kan berarti cepat diserap oleh tubuh. Berarti cepat lapar. Nah itu yang bikin ibu suka makan manis-manis. Jadi itu tadi yang roti-roti yang tadi itu diganti sama buah. Terus karbonnya juga mulai dimodifikasi banyak gitu ya, beragam ke kentang ya seperti itu. Seperti itu. Terus
porsinya itu sayuran di sini lebih banyak ya Ibu ya, setengah piring sayuran non tepung, berarti sayuran yang bukan digoreng pakai tepung gitu ya, kayak contohnya kayak yang di Jepangan itu ya Ibu ya, yang goreng-gorengan itu ya, yang katsu dan lain-lain itu. Tempura. Saya suka sih. Karena anaknya Biasanya tempura ya gimana ya, soalnya kan saya makan, kalau nggak habis ya saya yang menghabiskan itu. Iya, jadi mungkin bisa diubah gitu ya pola masaknya, jadi nggak tempura terus, tapi juga sayur sop, sayur mungkin sayur tumis kayak gitu-gitu itu boleh. Atau lalapan itu malah lebih sehat. Kemudian kalau buat protein, tadi kan ibunya bilang ayam terus ya. Iya. Nah itu juga harus konsumsi ikan laut juga. Apalagi kan ibu juga dalam masa kehamilan. Jadi itu bagus, ikan laut itu bagus untuk saraf dari adiknya. Ya adik yang adik sama ibu. Harus ikan laut atau boleh kacang-kacangan misalnya kayak tahu tempe konsumsi Bu. Iya, konsumsi. Kalau seminggu ini kira-kira konsumsi tahu tempe setiap hari nggak Bu? Hampir setiap hari. Iya, Itu bagus soalnya itu. saya sendiri juga suka. Ya, itu apresiasi ya itu buat ibunya, tahu tempe, kacang-kacangan itu konsumsi tiap hari, karena tahu tempe itu kan juga masuk dari kacang-kacangan ya Bu ya, kayak gitu. Terus karbohidratnya itu juga harus seperempat piring, jangan jangan melebihi sayuran. Selama ini porsi karbohidratnya seberapa itu? Saya setengah piring. Itu seberapa? 1 sampai 2 centong. 1 sampai 2 centong. Iya. Oke. Kayak 1 piring gitu. 1 piring gitu ya? Iya. 1 piring penuh gitu ya? Enggak penuh ya. Ya itu kan 1 centong, 2 centong terus kayak di Oke, nggak apa-apa. Nah, kalau dari saran saya itu tadi 1/4 piring nasi. Kalau itu makan nasi ya, tapi akan lebih baiknya juga dimodifikasi sama kentang sama ubi, sama roti juga seperti itu. Terus untuk pola makannya itu sarapan pagi saya nggak pernah. Soalnya soalnya kalau pagi-pagi itu ya ribet gitu loh. Terus apa ya, bersih-bersih, terus kadang kalau pagi saya serius gitu. ya, Iya. itu udah biasa itu kalau di ibu hamil itu memang gejalanya memang seperti itu, morning sickness muntah-muntah, apalagi kan ini udah di trimester ketiga ya. Iya itu. Oke, nggak apa-apa ibu, tapi itu tetap harus sarapan ya, karena memang sarapan pagi itu sangat penting untuk energi di kegiatan-kegiatan berikutnya. Apalagi kan ibu kan harus jemput anak, harus ini sendiri kan dari Iya. Senin sampai Jumat. Iya. Kalau suami luar kota ya kerjanya ibu? Iya, di luar kebetulan. Di rumah jarang kayak gitu. Ya apa-apa ya sendiri ya Mbak ya. Nah itu. Jadi harus perlu sarapan biar nambah energi. Terus mungkin itu ada yang mau ditanyakan dari sponsor kita. Apa ya, kan tadi katanya jalan saya berat ini jalan saya ini ya apa tinggi itu kira-kira menurunnya itu kapan ya? Untuk penurunan ya Bu ya, untuk penurunan itu bisa Ibu, tapi dengan dikontrolnya makanan Ibu juga yang tadi yang nol itu. Jadi nolnya itu kalau memang Ibu belum bisa apa nahan itu bisa pakai 2 sampai 3 juta. Jadi 2 sampai 3 juta itu ya kurang lebih 1 sampai 2 dua apa ya dua gitu ya revisi. Dibatasi sendiri itu memang dari ibunya sendiri harus membatasi seperti itu. Bisa turun ya itu Kak? Bisa, pasti bisa lah, pasti bisa kalau asuhannya itu benar sih betul. Itu ibu apakah ada bagaimana? Sudah cukup. Iya. Oke, jadi karena sudah masuk di akhir sesi konseling kita, ibu bisa mengulangi saran-saran tadi saya panggil ya.
Tadi kan katanya mbaknya Ya. kalau apa namanya pola makannya itu harus dijaga, bisa jangan sering-sering makan lagi Ya, ya. betul. Terus Terus dari karbonnya, karbonnya itu bisa diganti dengan karbohidrat kompleks ya tadi. ya kan ya. Iya, kayak Contohnya, kayak apa namanya? kentang, Terus kayak gitu gitu ya. tawar gitu ya. Iya. Jadi jangan nasi karbohidrat. Oh iya. Terus dari proteinnya tadi gimana? Tadi disuruh ini variasi juga ya. Iya, ikan-ikan. Bisa ikan laut, ya itu ya. Terus dari pola makannya, jangan pernah melewatkan sarapan. Ya. Betul, walaupun ibu minta-minta ya, tetap Biasanya nih mencoba berusaha, iya, gitu mencoba ya. dikit-dikit itu. Sesuatu apa. Iya, ya betul sekali. Nah ini eh, pamflet dari kami nanti saya akan kirimkan ke ibu ya tentang diabetes gestasional, terus kemudian bagaimana cara-cara mengatasi diabetes gestasional ini, resiko ya, terutama resiko kalau ibu ini memang belum masuk ke diabetes gestasionalnya, tapi ada resiko ke arah sana. Jadi sebelum masuk ke arah sana harus diperbaiki kalau makanya dari sekolah seperti itu. Karena kan memang kalau ibu terkena ini, kalau sudah terlanjur terkena ini itu kan kasihan adiknya. Nanti kelak lahirannya juga makin susah. Lahirannya sesar, biayanya nambah lagi gitu kan. Iya. Ibunya kan pengennya normal, ya kan? Normal. Jadi ya pelan-pelan ya Bu, seperti itu. Oke, oke. Oke, Ibu bisa saya akhiri? Bisa. Oke, terima kasih ya Ibu Lara sudah datang di sesi konseling pada pagi hari ini. Selamat melanjutkan aktivitas Ibu. Semoga sehat selalu. Ya, terima kasih kembali ya Mbak Tia ya atas Ya. informasinya yang sangat bermanfaat untuk saya. Saya juga Sama-sama. baru tahu ini kalau saya terkena gula tinggi. Belum Iya. sampai situ Ibu. Apakah merubah ya? Ya, nggak sampai situ. Terima kasih ya. Sama-sama Ibu.